Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang pertama dari bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita semakin meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini. Bulan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua jenis amal ibadah dibuka lebar-lebar untuk diamalkan dan dikerjakan dengan bagus oleh seorang mukmin pada bulan yang mulia ini. Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jenis ibadah yang Allah syariatkan dalam agama kita yang mulia ini bukan hanya sebagai sebuah ritual ibadah, bukan hanya sebagai sebuah ritual tanpa tujuan, bukan hanya sebagai sebuah ritual tanpa makna. Tapi semua ibadah yang Allah syariatkan adalah satu ibadah yang bertujuan menuju kepada satu tujuan yang agung, sebuah tujuan yang mulia. Ibadah salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tujuannya adalah agar membentengi seorang muslim, karena dalam setiap waktunya, dalam setiap detiknya, orang itu selalu diingatkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari, siang hari, sore hari, jelang malam, dan malam hari. Makanya gak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat, bukan sekadar ritual mengeluarkan harta, tapi adalah untuk mensucikan diri agar orang tidak terjangkiti penyakit pelit, penyakit pelit, agar orang membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran selama dia mengambil atau mendapatkan harta tersebut, yang sangat dimungkinkan sebagian dari apa yang dia dapatkan tidak murni bersih, tidak murni halal, tapi ada beberapa hal yang lain yang mengotorinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka sedekah atau zakat yang itu bisa mensucikan mereka dan bisa mensucikan harta benda mereka.
Maka tatkala ibadah Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan salat, mengumpulkan puasa, mengumpulkan zakat, mengumpulkan tadarrus, mengumpulkan baca Al-Quran, dan mengumpulkan semua ibadah-ibadah yang lain, maka tidak heran kalau kemudian Allah menjadikan tujuan inti dari ibadah Ramadan adalah seseorang agar mempunyai rasa takwa dan meningkat rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mewajibkan orang untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah wajibkan puasa ini sebagaimana Allah wajibkan puasa pada umat-umat sebelum kalian. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ketakwaan adalah inti kehidupan. Kalau orang sudah bertakwa, maka dia adalah orang yang paling dekat, paling mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Apabila orang itu bertakwa, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari semua masalah kehidupan yang dia jalani. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan dia, dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kenapa ibadah semulia Ramadan, ibadah semulia puasa, tujuannya adalah ketakwaan? Karena makna takwa adalah mengumpulkan semua agama ini. Kata Imam Tabi'in yang mulia Talq ibn Habib, tatkala beliau ditanya, "Wa mat taqwa?" dan apa itu takwa? Maka beliau mengatakan, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih ala nurim minallah ibtigha'a wajhillah. Perhatikan jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila takwanya mengandung 3 unsur utama. Apabila ketakwaannya mengandung 3 unsur utama. Yang pertama, siap untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Siap untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jadi kesiapan untuk menjalankan perintah, kesiapan untuk meninggalkan larangan, itu penuh dengan ketundukan hati, penuh dengan kepasrahan jiwa. Karena memang inti dari Islam adalah orang itu tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya. Maka wujud dari ketakwaan adalah kita taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintahnya, dengan menjalankan perintahnya dan perintah Rasulnya, dengan menjauhi larangannya dan larangan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, bisa menjalankan perintah, bisa meninggalkan larangan, semuanya itu dilandasi dengan nur, dilandasi dengan cahaya, dilandasi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah dengan baik, dengan sempurna, agar dia tahu apa saja perintah-perintah Allah untuk dia kerjakan, apa saja perintah-perintah Rasulullah SAW untuk dia tinggalkan, apa saja larangan Allah dan Rasulnya untuk dia tinggalkan. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seorang muslim itu punya fitrah dalam jiwanya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Tapi kadang-kadang sering terjadi di lapangan, orang itu menerjang perintah tidak mengerjakannya. Orang itu meninggalkan larangan, dalam arti orang itu tidak meninggalkan larangan dalam arti menerjangnya. Bukan karena dia kepingin jadi orang yang ahli maksiat, bukan karena dia kepingin jadi orang yang jahat,
tapi karena dia tidak tahu kalau itu perintah, akhirnya dia tidak kerjakan. Dia tidak tahu kalau itu larangan, akhirnya dia terjang. Dan itu adalah masalah besar yang akan menodai ketakwaan seorang hamba. Makanya unsur yang kedua dari ketakwaan adalah ala nurim minallah. Semuanya itu didasarkan di atas cahaya, didasarkan di atas ilmu, didasarkan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang ketiga, ibtigha'a wajhillah. Semuanya dia lakukan murni ikhlas, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada pamer, tidak ada keinginan ini, tidak ada keinginan itu. Semua dia lakukan hanyalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dunia dan keridhaan nanti tatkala masuk ke alam akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka hendaknya kita fahami bahwasanya ibadah-ibadah Ramadan, selain kita itu menjalankan perintah Allah, selain kita itu menginginkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka fahami satu masalah, bahwa ibadah-ibadah itu bukan disyariatkan murni sebagai ritual, tapi disyariatkan untuk satu tujuan yang mulia. Masing-masing ibadah itu ada tujuannya masing-masing, dan rangkuman dari semuanya itu adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk memaksimalkan Ramadan dan menggapai tujuan dari ibadah Ramadan yang agung ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita yang sekarang ini kita masih di awal-awal Ramadan untuk benar-benar menggapai ketakwaan dengan kita berada di bulan Ramadan yang berbarokah ini? Pertama, maksimalkanlah kita dalam beribadah. Maksimalkanlah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah wajibnya maupun ibadah-ibadah sunnahnya. Ingat, Ramadan hanya 1 bulan, dan 1 bulan itu waktunya sangat sebentar. Bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari, dan kita sudah melewati beberapa hari, tinggal masih menyisakan beberapa hari berikutnya. Waktu itu akan berjalan dengan cepat. Kalau tidak dimaksimalkan, maka waktu ini akan lenyap tanpa kita mendapatkan nilai yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan apa yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memaksimalkan apapun yang berkaitan dengan ibadah selama di bulan Ramadan. Baik itu sholatnya, ketambahan tarawih, maupun sedekahnya yang biasanya beliau bersedekah, disifati oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau masuk Ramadan beliau itu sedekahnya itu karihil mursalah, semacam angin kencang yang berhembus. Kalau beliau tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarusannya langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau tiap malam, tiap hari selalu tadarusan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya dimaksimalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memungkinkan dan tidak mengganggu aktivitas yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menutup hari-hari Ramadan dengan
memaksimalkan diri i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi pertama, cara kita untuk menggapai ketakwaan di bulan Ramadan yang agung ini adalah memaksimalkan ibadah kita selama di bulan Ramadan yang berbarokah ini. Yang kedua, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hindari semua pembatal pahala Ramadan, pahala puasa, bukan pembatal puasa. Kalau pembatal puasa dalam kajian fikih itu kan makan, minum dan yang lainnya. Tapi di sana ada puasanya sah, tapi bisa jadi tanpa pahala. Itu yang pernah disindir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang itu yang puasa, tapi dia nggak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan itu hanya rasa lapar, itu hanya rasa dahaga. Apa itu pembatal-pembatal yakni pahala Ramadan? Apa itu pembatal-pembatal pahala puasa? Adalah dalam hari-hari yang mulia ini ibadahnya dibarengi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, yani man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan yang haram, tidak mau meninggalkan perbuatan yang haram, maka Allah itu enggak butuh bagi dia, yani untuk dia meninggalkan makannya, untuk dia meninggalkan minumnya. Karena tujuan puasa adalah menggapai takwa, dan inti ketakwaan adalah mengerjakan perintah, semua perintah, dan meninggalkan semua larangan. Kalau kemudian kita itu mampu untuk tidak makan siang hari Ramadan, untuk tidak minum siang hari Ramadan, padahal itu halal sebelum Ramadan, maka di sana ada larangan-larangan Allah yang lainnya yang tidak pernah halal sepanjang waktu. Maka mestinya lebih kita jaga untuk senantiasa kita hindari agar ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaga nilai-nilai Ramadan meskipun sudah keluar dari Ramadan. Ingat teman saya, jaga nilai-nilai Ramadan meskipun sudah keluar dari Ramadan. Dalam arti, bukan berarti orang itu kalau di luar Ramadan harus beribadah persis semacam Ramadan. Itu mustahil. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah menjadikan Ramadan ini bulan khusus untuk memaksimalkan diri. Tapi yang paling inti adalah menjaga nilainya. Hendaknya ibadah-ibadah yang ada di Ramadan itu tetap istiqamah selama di luar Ramadan, meskipun tidak selevel di dalam Ramadan. Puasa, jangan sampai tidak kenal puasa kecuali Ramadan tahun depan. Salat malam, jangan sampai tidak kenal salat malam kecuali Ramadan tahun depan. Yani sedekah atau zakat, jangan sampai nggak kenal sedekah kecuali Ramadan tahun depan. Tadarus Al-Quran, jangan sampai tidak kenal tadarus Al-Quran kecuali Ramadan tahun depan. Tengah-tengah antara Syawal sampai Sya'ban itu harus ada ibadah-ibadah itu agar nilai Ramadan tetap terjaga. Semuanya tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Kita ambil satu contoh, puasa misalkan. Kalau ada orang mampu menjaga keistiqomahan Ramadan, maka lakukanlah puasa sunnah maksimal, puasa Daud. Kalau tidak mampu karena banyak kesibukan, karena ini, karena itu pekerjaannya berat dan yang lainnya, turunkan kepada puasa pekanan, puasa Senin dan Kamis. Kalau nggak mampu juga, turunkan level ke puasa bulanan, puasa Ayyamul Bidh. Kalau tidak mampu juga, maka jangan tinggalkan puasa sunnah tahunan. Dan puasa sunnah tahunan itu adalah puasa 6 hari Syawal, puasa Arafah, dan puasa Asyura. Jangan turun dari makom itu, karena kalau ditinggalkan juga berarti kita kenal puasa hanya Ramadan sampai Ramadan, berarti nilai yang ketiga hilang. Begitu juga jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan contoh yang kedua, baca Al-Qur'an. Orang Masya Allah kalau Ramadan kita sangat terenyuh dan gembira dengan nilai-nilai Ramadan dari ibadah menjalani membaca Al-Qur'an. Kalau memang sudah keluar Ramadan, jagalah. Kalau mampu 1 juz 1 hari, nggak mampu setengah juz 1 hari, nggak mampu 1/4 juz 1 hari, nggak mampu 1 lembar 1 hari, nggak mampu 1 muka 1 hari. Dan jangan turun dari makom ini.
untuk menjaga nilai Ramadan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jaga nilai Ramadan di luar Ramadan agar sebagai bukti kita kepada Allah bahwasanya kita memang benar-benar ingin menggapai la'allakum tattaqun, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mampu memaksimalkan diri di bulan Ramadan yang agung ini, dan hamba-hamba Allah yang mampu untuk menjaga agar Ramadan kita benar-benar berkualitas dan maksimal, yang dapat kita raih keutamaan dan kemuliaannya tatkala kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.